Kalau mereka sangat berbahaya, kalian harus mengingat kekuatan segala ini dan memastikan keamanannya. Jadi kalian menggunakan batu spiritual ini ke hati kalian, dan 3 hari kalian harus menerobos ke tahap supreme. Siapapun yang gagal tidak bisa ikut denganku. Murid-muridnya berkata, baik. Akhirnya, Tuan Zhang, ini adalah perpustakaan pavilion penilaian. Terima kasih, aku akan membaca buku sendirian kalau begitu. Jika kau memerlukan sesuatu, aku akan mengandalkanmu. Baiklah, kalau begitu, aku akan mulai. Akhirnya, Salsuan pun membaca semua buku di sana. Lalu setelah lelah, dia tertidur begitu saja. Dan besoknya, dia melihat si Soul Oracle itu atau boneka besi. Aku membelinya dari lelang, tapi aku belum pelajarinya karena aku belum punya waktu sekarang. Baiklah, kalau begitu mungkin aku bisa menemukan beberapa petunjuk dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang Soul Oracle. Dia menyentuh dan memeriksa kekurangannya dengan library pad. Ini adalah humanoid logam tanpa jiwa level 1, boneka khusus yang disempurnakan oleh Soul Oracle yang memiliki kesadaran jiwa dan juga memungkinkan jiwa manusia untuk masuk dan mengendalikannya. Terdapat informasi batu spiritual di dalamnya sehingga tidak memerlukan kultivasi. Ketika beberapa hal material humanoid metal ini bekerja sama dengan mengambil tindakan, mereka memiliki kekuatan yang sama besar, ucap Salsuan. Kelemahannya dan kesadarannya secara sukarela ditarik dari tubuhnya. Dia hanya tersisa api, tapi yang tidak dapat dihancurkan dari tubuhnya sehingga dia tidak dapat sadar. Tapi bagaimana ini mungkin? Ia memiliki kesadaran diri sendiri, ucap Salsuan. Jadi itu sebenarnya makhluk hidup atau apa? Tidak, bagaimana ia memiliki kesadaran diri? Salsuan terus berpikir. Kesadarannya secara sukarela ditarik dari tubuh. Apakah para humanoid ini rela mati? Ataukah bagaimana? Mungkinkah legenda mengatakan bahwa beberapa kekuatan besar membangkitkan beberapa pejuang yang rela mati demi membangkitkan humanoid seperti ini? Memang ada. Mereka didasarkan dan diwariskan pada Soul Oracle. Misi mereka akan menjadi humanoid, lalu setiap sepenuhnya kepada Soul Oracle itu sendiri. Metode penggunaannya, kau dapat mengeluarkan jiwamu ke tubuh ini, terus memanipulasinya. Apa-apaan ini? Benar-benar tidak manusiawi, ucap Salsuan. Aku membutuhkan banyak waktu dan tenaga dalam pelelangan, tapi hanya untuk seperti ini. Palingan ini cuma jadi perisai buatku. Karena aku tidak bisa menggunakan humanoid metal tanpa jiwa, biarkan aku melihat kegunaan yang lain dari benda ini. Lalu Salsuan memegang benda bola itu yang sebelumnya didapatkan dari si ajudan Tuan Sai. Di sini ada kekurangannya juga, dan di sana juga. Lalu dia tiba-tiba saja dia terbuka. Wow, pengrajin ini hebat sekali. Sesuatu di dalamnya benar-benar indah. Ini dibuat oleh seorang pengrajin. Pengrajin adalah orang yang mempelajari keahlian dan teka-teki. Lalu Salsuan berkata, apakah Akademi Craftsmanship merupakan tempat berkumpulnya para pengrajin, sama seperti Aula Bis atau Persatuan Alkemis untuk pelatih bis dan alkemis juga sangat hebat, bukan? Di dalam benda itu mengeluarkan sebuah gulungan kertas. Apa ini, ucap Salsuan? Ada sesuatu di dalamnya. Langkah menaiki surga dari dunia fana. Dari kertas itu bertuliskan hal seperti itu. Aku berjalan 3000 mil di dunia fana dan melangkah ke surga sambil tersenyum. Rupanya itu semacam surat atau puisi dan semacamnya ya. Tangga menaiki surga di dunia fana diciptakan oleh Zhong Feng, seorang murid Master Kung. Pada hari dia menguasai teknik ini, dia membawa gunung menempuh jarak 3000 mil dalam satu langkah dan terbang ke surga. Hah? Salsuan yang senang mendengar hal ini. Apakah ini semacam gerak kaki yang diciptakan oleh Master Zhong Feng atau muridnya Master Kung? Aku ingin tahu apakah masih ada kekurangan tentang hal ini. Lalu dia pun memeriksa dengan Heavenly Pad-nya. Wah, sia, banyak sekali 42 kekurangan dari teknik ini. Teknik yang diciptakan oleh Master Kung dan muridnya. Aku tidak tahu dan mungkin aku akan berani mencoba mengolahnya dengan perpustakaanku. Baiklah, kalau begitu akan kombinasikan saja dengan perpustakaan Heavenly Pad milikku, ucap Salsuan, dan tara, kombinasinya pun selesai. Sekarang hanya ada 3 kekurangan dan aku bisa mencobanya. Langkah-langkah menaiki surga di dunia fana. Setara dengan surga, apakah ini teknik terbang? Ucap Salsuan. Kultivator termasuk menara yang telah mencapai tahap sains tidak bisa terbang, dan mereka hanya bisa menunggang bis untuk menaklukkan dunia. Tapi dengan adanya jurus ini, aku mungkin bisa terbang. Teknik ini mempunyai beberapa kekurangan namun cukup ampuh. Zhong Feng layak menjadi murid Master Kung. Menakjubkan, ucap Salsuan. Sayangnya hanya ada 1 volume. Aku bertanya-tanya,
Apakah ada hal yang lain yang hebat tersisa? Sang Suan pun mencari dan menyimpannya. Baiklah kalau begitu, aku akan mencobanya, ucap Sang Suan. Akhirnya Sang Suan pun mencoba jurus barunya dan benar saja dia benar-benar terbang ke udara. Sang Suan merasa hebat dengan hal ini, dengan pencapaiannya yang dimiliki oleh sendiri. Wow, namun di sana dia tiba-tiba saja terjatuh. Aku benar-benar terbang. Teknik ini kelihatannya kuat dan keren. Terbang di langit namun mengkonsumsi banyak ki. Aku hanya terbang selama 3 tarikan napas ya. Sang Suan yang kelelahan duduk di sana. Aku telah mempelajari seni bela diri yang hebat, tapi aku tidak bisa menunjukkannya kepada orang lain. Sepertinya aku hanya bisa meningkatkan basis kultivasiku, maka aku akan bisa terbang dengan mudah. Namun di sana dia dihentikan oleh seseorang. Tuan muda, di sana rupanya ada si Akyang. Ya, ada apa Akyang? Aku tidak tahu. Aku bertanya kepadanya siapa, berkali-kali dia menjawab. Dia terlihat sangat sombong, tapi seseorang berkata dia ingin menemuimu. Orang yang sombong, memangnya ada orang seperti itu? Lalu, bawa aku menemuinya, ucap Sang Suan. Tunggu, apa yang terjadi pada Anda? Anda tidak terlihat sehat. Aku baik-baik saja, ucap Sang Suan. Tuan muda, menurut Anda, apakah Anda harus menemui dokter atau semacamnya? Sudah aku bilang, aku baik-baik saja. Lalu akhirnya, seseorang berkata, dia akan menjualnya pada kita. Dia harus menjualnya pada kita. Selama dia seorang guru terpelajar, aku punya banyak cara untuk setuju. Apakah Anda punya solusinya? Ucap si ajudan. Rupanya ini adalah si tuan muda yang sebelumnya. Tentu saja aku seorang guru terpelajar bintang 4, jadi mudah bagiku untuk mengetahui masalah kultivasinya. Aku akan memberinya nasihat dan kemudian aku akan membuatnya patuh di hadapanku. Lalu Akyang berkata, Tuan muda, mereka lah yang ingin bertemu denganku. Kau meminta bertemu denganku? Lalu dia berkata, aku adalah Sun Chao, guru terpelajar bintang 4. Dia mengenalkan seperti itu, terpelajar bintang 4. Kalau begitu, salam untuk aku tua adalah Sang Suan. Terlihat dia baru saja 20 tahun, tapi dia adalah guru terpelajar bintang 4 alias nasional. Memang benar-benar penuh dengan kejutan. Di sana juga si Akyang yang kaget dengan gelarnya langsung memberi hormat. Di sana juga ada seseorang, si Tuan Sai. Tuan Sai, salam. Ya Tuan Zhang, kau selesai membaca bukunya? Ya, aku sudah selesai. Aku sudah mengumpulkan semua buku yang kau minta waktu itu. Kalau begitu, terima kasih, ucap Sang Suan. Di sana Sun Chao berkata, hari ini namun di sana si Sang Suan tidak tertarik dengan omongan si Sun Chao. Dia malah mengobrol dengan si Tuan Sai. Cepat sekali, kau bilang perlu 3 hari, tapi kau sudah menemukan semuanya dalam 2 hari. Aku tidak menyangka. Mengoleksi buku itu sangat menarik sambil menunjukkan cincinnya. Sepertinya aku bisa dengan sempurna mengekstraksi teknik kultivasi pada tahap longevity level 1. Ya, Tuan Sai berkata, aku sudah berjanji padamu, aku harus cepat. Ngomong-ngomong Tuan Zhang, aku bilang ke markas bahwa kalau lulus ujian air mengalir ini dan rencana penilaian bintang 5 yang diberikan padaku oleh kantor pusat. Tuan Sai lalu berkata, air mengalir merupakan ujian yang sangat sulit bagi penilaian bintang 5. Siapapun yang bisa menilai salah satu dari harta melewatinya, dia pasti sangat luar biasa. Di sana Sang Suan berkata, aku mendapat rencana bintang 5 ya dengan lulus ujian air mengalir. Terima kasih. Kau memiliki 3 harta karun dan bahkan mengenali sebagai pemiliknya. Tidak ada orang yang lebih memenuhi syarat selain Anda untuk menjadi level bintang 5. Bisakah para penilai harus meningkatkan dasar kultivasi tertentu? Tujuan dari ujian ini adalah mengidentifikasi harta karun sehingga tidak ada persyaratan ketat untuk basis kultivasinya. Mereka berdua terus mengobrol dan mengabaikan si Sun Chao, seorang guru terpelajar bintang 4 dan memiliki posisi tertinggi dalam aliansi nasional, tidak apa-apa, dan mengabaikanku setelah menyapaku. Sialan, tapi kau berbicara dengan tertawa sambil tidak melihat ke arahku. Dasar bajingan, apakah kau menganggapku serius? Namun di sana dia berkata, Tuan Zhang, Tuan Sai, aku seorang guru terpelajar bintang 4, apakah caramu memperlakukanku seperti ini? Tuan muda, sebaiknya kita pergi. Namun tiba-tiba saja seseorang berkata, apa? Mereka mengabaikanku dan pergi tanpa mengatakan apapun. Beraninya mereka mempermalukan guru terpelajar bintang 4. Hei kalian, berhenti di sana. Mereka bertiga langsung pergi, namun dikejar oleh si Chao. Berhenti di sana. Tuan Zhang, tahukah kau bahwa masalah teknik kultivasimu kau dalam bahaya? Apakah kau tidak mengetahuinya? Teknik kultivasiku, ucap Sang Suan, aku tidak mengerti apa yang dia katakan. Semua teknik kultivasiku telah diperiksa oleh perpustakaan Heavenly Path. Tidak ada kekurangannya. Bagaimana mungkin ada masalah? Apa kau mencoba menipu metodeku?
Jangswan berkata begitu, jangan salahkan aku atas apa yang terjadi selanjutnya. Namun di sana San Chow berkata, jika kau ingin menerobos ke tahap yang lebih tinggi, aku dapat memberitahukanmu cara untuk menghindari kesalahanmu. Tuan Song, akhirnya ini ada sering-sering merasakan nyeri di sekujur tubuhku, kadang lemah lalu sulit terkonsentrasi, bukan? Tunggu, aku sedang membicarakan masalahmu, tapi bagaimana kau tahu tentang masalahku? Ya, terlebih lagi kau merasa sedikit mati rasa di kaki kiri dan sering kejang di akhir kaki kanan saat berlatih, bukan? Jika aku benar, teknik kultivasimu sangat kuat dan berada di level kesadaran spiritual menengah. Sayangnya, 3 bulan yang lalu kau secara paksa meningkatkan kekuatanmu untuk menjadi guru terpelajar bintang 4, sehingga mengakibatkan kesalahan, ucap Jangswan. Apa? Dia pun langsung kaget dengan hal itu. Ya, menyebabkan penyumbatan pada meridian Hanshu, mati rasa pada kaki kiri dan kanan, melemahkan titik akupuntur Baichi. Meridian Hongchanmu juga rusak, kaki kananmu sering bergerak-gerak, dan titik akupunturmu terasa sakit. Bisakah kau menyelesaikan masalahku? Ustaz San Chow. Ya, bisa saja. Berikan aku 5.000 batu spiritual. Aku akan bantu menyelesaikan masalahmu. 5.000? Ya, 5.000, ucap Jangswan. Kau tidak salah. Kau sudah meminta bantuan orang lain. Sayangnya tidak ada yang bisa menyelesaikannya. Tanpa metodku, kau memerlukan waktu setidaknya 1 tahun untuk pulih, ucap Jangswan. Oke, ada lebih dari 5.000 di cincin penyimpananku. Ambil saja, ucap Jangswan. Di sana orang-orang lain kaget. Yang harusnya Jangswan yang meminta seminar kepada si San Chow, tapi ini malah sebaliknya si San Chow yang malah diberikan seminar oleh Jangswan. Tuan Zhang dapat memberikan nasihat pada guru terpelajar bintang 4 benar-benar luar biasa. Baiklah, lakukan seperti yang kukatakan. Aku yakin penyakit membandamu itu akan hilang dalam 3 hari. Lalu si San Chow berkata, Tuan Zhang, terima kasih banyak. Di sana ajudan juga berkata, Tuan Muda. Ya, baguslah. Tuan Muda, tidakkah kau ingin mendapatkan himanoid logam tanpa jiwa itu darinya? Mengapa kau malah memberinya batu spiritual? Si Tuan Muda kaget. Apa? Benar juga. Apakah itu merupakan pemberian dari kehendak surga? Dia menggunakan pemberian kehendak surga padaku dan aku menerimanya tanpa sadar. Pemberian kehendak surga memiliki persyaratan yang tinggi pada tahap pikiran seorang guru terpelajar bintang 4 dan level penilaianku mencapai 7,0. Tetapi dia membuatku mematuhinya dan tidak berani membantah. Artinya pemikirannya berada pada tingkat yang lebih tinggi, bukan? Terlebih lagi menanamkan kehendak saja tidak cukup. Pengakuan terhadap leluhur yang lebih tinggi juga terjadi. Orang-orang yang diakui oleh banyak leluhur di pavilion guru terpelajar secara otomatis akan menghasilkan kekuatan yang meyakinkan. Apakah dia melakukan sesuatu itu padaku? Tapi bagaimana bisa? Siapa dia? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Ucap si San Chow. Di sana ajudannya berkata, Tuan Muda, bisakah Anda bertanya keadaannya tentang humanoid logam tak berjiwa itu? Benar juga, aku melupakan tujuan kita datang ke sini, ucap si San Chow. Bagaimana kalau aku yang saja yang bertanya padanya? Aku akan pergi padanya nanti, ucap si San Chow. Baiklah kalau begitu. Namun di sana, ya, kalau begitu kau saja yang bertanya. Lalu di sana si ajudan berkata, tunggu sebentar. Mereka pun dihentikan oleh si ajudan. Tuan Zhang, kami ingin membeli humanoid logam tanpa jiwa itu. Aku ingin tahu apakah kau tertarik dengan kesepakatan ini. Tuan Mudaku bersedia membayar dengan 2 token giok pengelajaran dalam guru bintang 5 itu. Tidak. Aku tidak mau token giok, ucap Jangswan. Berikan aku 40.000 batu spiritual, ucap Jangswan begitu. Harga yang kami tawarkan untuk cukup tinggi, Tuan Mudaku hanya memiliki 3 token giok untuk pelajaran guru terpelajar bintang 5. Tapi, tunggu. Kau tidak menginginkan token giok, tapi kau menginginkan 40.000 batu spiritual. Iya, kata Jangswan. Beri aku 40.000 batu spiritual dan aku akan memberikan humanoid logam ini kepadamu. Jika tidak, maka lupakan saja. Itu dia. Kalau begitu, akhirnya si ajudan pun memberikan cincin penyimpanan dimensinya. Ini berisi 40.000 batu spiritual, ucap si ajudan sambil memberikannya pada Jangswan. Baiklah kalau begitu, humanoid logam itu sekarang milikmu. Sambil pergi dia berkata, selamat tinggal. Dia pun berhormat. Terima kasih Tuan Zhang. Selamat Tuan Muda, Anda mendapatkan humanoid logam tanpa jiwa itu. Dia setuju untuk menjualnya. Ya, dia menerimanya dan permintaannya sederhana, hanya membayar 40.000 batu spiritual. Tunggu, batu 40.000. Dia juga menggunakan pemberian kehendak surga padamu. Apa maksudmu Tuan Muda? Sial, Tuan Muda, 40.000 batu spiritual menghilang begitu saja. Dasar bodoh, tai, kata dia. Dengannya
banyaknya batu spiritual, aku akan melebihi mudah mengolahnya. Aku harus membaca buku dan meningkatkan batu kultivasiku, ucap Zhang Xuan. Akhirnya dia pun kembali ke perpustakaan Heavenly Path-nya dan memperbaiki beberapa kultivasi yang salah. Perbaiki. Dengan perpustakaan ini, aku menciptakan teknik kultivasi baru, ucap Zhang Xuan. Saatnya menggunakan batu spiritual ini untuk berkultivasi. Dia memegang batu spiritualnya, menghancurkannya, dan melepaskan energinya. Batu spiritual yang dihasilkan dari langit dan bumi mengandung energi spiritual sebening batu giok. Biasanya batu itu sangat keras, tapi ini langsung pecah. Aku menyerap seluruh energi spiritual di dalamnya dengan mudah. Kalau begitu, berapa banyak batu spiritualnya untuk mencapai tahap level sains level 1? Kupikir beberapa ratus batu spiritual sudah cukup dapat menembus dengan mudah karena aku memiliki puluhan ribu sekarang. Jadi tubuhku akan dimurnikan oleh ki dari Heavenly Path jauh lebih melebihi manusia biasa. Jika aku ingin menerobos ke tahap sains, aku harus berusaha lebih keras daripada yang dilakukan orang biasa, bukan, ucap Zhang Xuan. Tidak, aku tidak bisa terus seperti ini. Hanya ada satu cara untuk menyerap energi batu spiritual, ribuan batu spiritual secara bersamaan, yaitu menyiapkan formasi. Sepertinya harus mencari formasi terlebih dahulu, ucap Zhang Xuan. Zhang Xuan pun pergi ke rumah atau ke tempat si Tuan Sai. Tuan Sai, apakah ada serikat formasi di kota Honghai? Bisakah kau mengantarku padanya? Ya, ada sih. Tapi apa kau ingin membeli beberapa plat formasi untuk perjalananmu ke makam Sir Oracle? Plat formasi. Ya, plat formasi adalah hal yang lumayan umum di kalangan orang-orang yang menggunakan formasi. Namun Zhang Xuan di sana berkata, ya, tolong bawa aku ke sana. Aku ingin beberapa plat formasi. Lalu Tuan Sai berkata, Chen Jifeng, pemimpin serikat formasi, adalah teman lamaku. Dia memiliki plat formasi tingkat tinggi di kota Honghai. Kau pasti akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Aku jamin itu. Terima kasih Tuan Sai. Akhirnya mereka pun sampai di rumah si Chen Jifeng atau serikat formasi. Mereka masuk ke dalam sana. Wah, sepoi-sepoi di sini, anginnya sangat enak. Sudah sangat enak sekali. Pemandangannya juga bagus, sayap Zhang Xuan di sana. Tuan Sai berkata, serikat formasi telah membentuk formasi di sini jadi sangat panjang. Tahun musim semi, jangan khawatir, formasi ini hanya dapat membuat orang merasa nyaman dan tidak memiliki sifat agresif. Begitu ya, ucap Zhang Xuan. Mereka membentuk formasi hanya untuk membuat pengunjung merasa hangat. Lalu mereka pun disambut oleh seseorang. Salam Tuan Sai. Tuan Sai berkata, aku perlu bicara dengan Zheng, tolong bawa aku padanya. Baiklah kalau begitu. Akhirnya si orang itu pun mencari Tuan Zheng. Tuan Zheng, Tuan Sai ada di sini. Dia ingin bertemu denganmu. Di sana terlihat seseorang yang sedang melakukan sesuatu atau mengukir sesuatu. Sai, kau ada di sini? Apa yang kau lakukan? Aku selalu ingin menemuimu. Apa yang membawamu ke sini? Ucap si Zheng. Tolong bantu aku, Zheng. Namun di sana dia mengenalkan seseorang. Ini adalah Zhang Xuan. Dia ingin membeli beberapa plat formasi. Setelah berpikir panjang, aku yakin Anda memiliki plat formasi terbaik, jadi aku membawanya ke sini. Lalu Zhang pun memberikan hormat. Tuan Zhang, pemula ini terlihat biasa saja. Gerakannya belum menyatu dengan alam. Jelas sekali dia belum menembus tahap sains. Kenapa saya sangat menghormati anak laki-laki yang belum mencapai tahap sains? Lalu Zheng berkata, Tuan Zhang, pelatih formasi seperti ini, kau ingin memilikinya? Aku ingin memberikanmu atau menawarkan beberapa puluh. Silahkan lihat saja. Namun di sana Zhang Xuan berkata, aku ingin formasi pengumpulan spirit. Dia berkata begitu. Di sana Zheng Jifeng langsung merasa sinis pada Zhang Xuan. Formasi pengumpulan spirit bagaimana sebagian besar digunakan untuk kultivasi. Secara umum, kekuatan besar akan membentuk formasi seperti itu. Tempat di mana tertentu mengumpulkan energi spiritual dan melatih bakat. Orang-orang biasanya membawa plat formasi untuk menyerang dan bertahan. Sangat sedikit orang yang mau membuat formasi dan mengumpulkan spirit. Bahkan aku belum pernah mencobanya. Di sana si Tuan saya juga heran dengan kekuatan atau apa yang dipikirkan Zhang Xuan. Aku pikir Tuan Zhang ingin membeli beberapa plat formasi untuk persiapan di makam Sir Oracle nanti. Namun di sana, jadi kau tidak punya ya, ucap Zhang Xuan. Aku belum pernah mengukir plat formasi seperti itu, ucap Jifeng. Namun di sana Tuan saya berkata, ya sepertinya aku salah tentang Tuan Zhang. Di sana si Zheng berkata, aku membuat satu untukmu jika kau benar-benar membutuhkannya, tapi mungkin memerlukan beberapa waktu. Berapa lama? Ya, aku belum pernah mencobanya sih, jadi aku perlu waktu mempelajarinya sekitar 2 minggu, mungkin sebulan lah. 2 minggu?
Sebulan, apa maksudmu? Itu terlalu lama. Namun di sana Cheng berkata, ada apa? Apa kau tidak percaya dengan kemampuanku? Tidak, bukan begitu Tuan. Tapi menurutku itu agak lama. Aku sekarang itu. Jika Anda bisa mungkin dalam waktu 2 jam mungkin aku bisa menunggu. 2 jam memangnya kau pikir itu seperti menulis surat di kertas apa? Halo, saya apakah ini tamumu? Dia tidak diterima di sini. Saya bawa mereka keluar. Oh, dia pun langsung marah. Tuan saya pun merasa tidak enak. Tenanglah Zheng Zifeng. Tuan Chang tidak tahu tentang banyak formasi, tapi dia adalah penilai bintang 5 dan lulus ujian air mengalir. Lalu Zifeng pun berkata, apa? Penilai bintang 5, lulus air mengalir. Ya, aku tidak tahu identitas Anda Tuan Chang, tapi tolong maafkan aku atas sikapku. Dia tiba-tiba saja menjadi baik pada Zhang Xuan ketika tahu dia adalah penilai bintang 5. Dia mengubah sikapnya begitu cepat. Apakah penilai populer di sini? Ucap Zhang Xuan. Zhang Xuan berkata, tidak apa-apa. Sekarang Anda tidak bisa membuat transformasi pengumpul roh dalam waktu singkat. Apakah Anda punya beberapa bendera diagram atau kornya? Aku bisa membeli semuanya. Bendera atau diagram, aku memilikinya, tapi tidak berguna bagi orang yang lain kecuali master formasi resmi. Jual saja ke aku akan menemukan cara untuk mengatur formasi. Baiklah, tapi bukan itu intinya. Ucap Cheng. Jika Anda membuktikan bahwa Anda bisa mengatur formasi dan merupakan master formasi, aku dapat menunjukkan diagramnya dan menjual bendera kornya. Jika Anda tidak bisa, lupakan saja. Anda bisa menjualnya padaku jika itu tentang mengatur formasi, ucap Zhang Xuan.